Wejangannya Satrio Piningit dan Imam Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Wejangan dari Satrio Piningit dan Imam Al-Mahdi. Siapakah tokoh Satrio Piningit dan Imam Al-Mahdi yang sebenarnya? Kalau dilihat dari suku kata, Satrio Piningit sama dengan kesatria yang dipingit atau yang disebut terkurung atau diumpetkan, atau satrio yang berhijab. Oleh sebab itu, bila kami beritahukan rasanya menyelisihi dari suku kata tersebut. Kalau Imam Al-Mahdi katanya pemimpin, Al-Mahdi artinya apa kami tidak tahu karena kami bukan ahli kata bahasa Arab. Kalau tidak salah, Mahdi itu ada hubungan dengan kata mani. Kalau salah pemahaman kami, mohon diluruskan, jangan dibenarkan. Maksud kami jangan dianggap benar, karena itu mungkin ada benarnya atau juga salahnya. Karena kita di kehidupan ini diwajibkan belajar dari dilahirkan sampai akhir hayat. Oleh sebab itu tentunya semua manusia pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Oleh sebab itu kita diwajibkan selalu berjamaah, dalam pengertian keilmuan kita wajib bersanad kepada para nabi, agar kita juga tidak menyombongkan diri. Kesombongan yang ada pada diri itu menjadi penghalang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui hukum sebab dan akibat dari makhluknya. Karena itu ilmunya para nabi juga dalam kurung malaikat Jibril itu sebagai pelantara turunnya wahyu atau pembawa wahyu. Ini dari pengertian keilmuan syariat secara hakikatnya semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya malaikat bergerak dan lain-lain juga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana? Yang benar itu bukan dalilnya mana, akan tetapi ayatnya itu mana. Ayatnya, langit bumi beserta semua isinya itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dalil itu bukti yang sesungguhnya. Yang disebut langit bumi beserta semua isinya, yang dimaksud semua isinya ini yang mungkin jarang dijelaskan oleh para ustadz. Mungkin dijelaskan, akan tetapi tidak secara rinci atau cuma sekedarnya atau ala kadarnya, atau tidak secara detail seperti makhluk dapat bergerak, berdiam diri, atau yang lain-lainnya. Itu juga yang menciptakan dapatnya bergerak dan berdiam diri dan lain-lain itu karena diciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, dalam kurung semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya. Bukan berarti gerakan dan berdiam diri dan lain-lain itu gerakan dan lain-lain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bergerak dan lain-lain, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat maha kekal. Kalau dipahami gerakan makhluk, dipahami gerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah kaprah. Yang benar semua makhluk diciptakan Allah
dan lafal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim harus dipahami dengan kias atau ditakwil. Jangan dianggap Allah menyatu dengan dirimu sendiri. Imam Al-Mahdi itu kalau kita lihat dari kemunculannya akan menegakkan tauhid. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa Nabi Nuh itu juga Imam Al-Mahdi, karena Nabi Nuh itu penegak atau menegakkan tauhid yang pertama kali setelah umatnya. Nabi Adam rusak tauhidnya, dan kerusakan tauhid yang dihadapi Nabi Nuh dengan para nabi berikutnya serupa dan sama. Dan kerusakan tauhidnya umat manusia itu memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim, dalam kurung bertauhid mujasimah, entah Tuhannya yang dipatungkan atau yang menyesuskan dirinya sendiri atau yang mengkultuskan yang dipujanya entah kepada siapa saja, atau juga yang menuhankan dirinya sendiri atau merasa menyatu dengan Tuhannya. Contohnya seperti tauhidnya Raja Fir'aun. Imam Al-Mahdi Satrio Piningit kalau di agama tetangga ada penyebutannya beda, akan tetapi secara benang merah dalam ceritanya serupa. Entah tokohnya berapa, akan tetapi dalam pencermatan kami kesemuanya satu tokoh atau satu maksud, atau berapa tokoh akan tetapi satu tujuannya, cuma beda nama, satu makna, satu tujuannya agar umat manusia mau kembali ke Islamnya yang menjadi bekal dihidupkan, agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam, dalam kurung iman kepada yang menciptakan semua dalil atau langit bumi beserta semua isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Satrio Piningit dan Imam Al-Mahdi, intinya kita wajib kembali ke Islamnya masing-masing. Islam itu artinya selamat, menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan itu yang kita imani kelak di akhirat sana. Ibadah kita cuma sarana mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semua manusia mau kembali ke Islamnya masing-masing, kehidupan ini akan terasa makmur, karena tidak ada lagi yang namanya korupsi. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.